Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar semua, jumpa lagi kita dalam pembahasan latihan soal PAS Genap IPS Kurikulum 2013 bagian 2 untuk tingkatan kelas 7 SMP atau Madrasah Sanawiyah beserta kunci jawaban dan pembahasan. Pada video sebelumnya kita telah membahas soal nomor 1 sampai 20. Kali ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai 40. Yuk langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nomor 21. Zaman praaksara yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu adalah A. Arkaikum, B. Neozoikum, C. Mesozoikum, atau D. Paleozoikum. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah C. Mesozoikum. Pembabakan zaman praaksara adalah sebagai berikut. 1. Arkaikum berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. 2. Paleozoikum berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Mesozoikum berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Kemudian Neozoikum berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu sampai kini. Kita lanjut ya. Nomor 22. Fosil manusia praaksara yang ditemukan di desa Sangiran sebelah utara Surakarta pada tahun 1941 adalah A. Homo sapiens, B. Homo soloensis, C. Pithecanthropus mojokertensis, D. Meganthropus paleojavanicus. Kira-kira jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah D. Meganthropus paleojavanicus. Pada tahun 1941, von Koningswald melakukan penelitian di dekat desa Sangiran, sebelah utara Surakarta. Di tempat tersebut, ia menemukan fosil berupa tulang rahang yang berukuran lebih besar dan lebih kuat dari tulang rahang Pithecanthropus. Ia menamainya Meganthropus paleojavanicus. Lanjut yuk. Nomor 23. Bangsa di Outro Melayu membawa kebudayaan perunggu yang dikenal dengan kebudayaan A. Dongson, B. Campa, C. Ngandong, atau D. Pacitan. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Dongson. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, terjadi gelombang migrasi yang kedua menuju Nusantara, yaitu penduduk ras Melayu Austronesia dari Teluk Tonkin dan membawa kebudayaan Dongson karena berdasarkan penelitian, alat-alat kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia sama dengan alat perunggu yang ditemukan di Dongson. Contohnya kapak corong, nekara, bejana perunggu, dan arca perunggu. Kita lanjut. 24. Pada zaman Batu Madia, banyak ditemukan tumpukan sampah dapur di gua-gua atau yang disebut A. Abrissosroche, B. Kejoken Modinger, C. Pebble Culture, atau D. Bone Culture. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Kejoken Modinger. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu. Banyak manusia purba di zaman ini tinggal di gua-gua yang menyerupai ceruk batu karang atau yang disebut Abrissosroche. Di dalam gua-gua tersebut banyak ditemukan tumpukan sampah dapur yang disebut Kejoken Modinger. Sampah dapur ini berupa kulit kerang yang sudah membatu. Lanjut ya. Nomor 25. Fungsi batu besar pada zaman Megalitikum adalah A. Sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang, B. Tempat berkumpulnya warga,
C. Perlindungan diri. D. Menaruh sesaji. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Zaman Megalitikum banyak menghasilkan bangunan dari batu besar sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Hasil budaya zaman Megalitikum antara lain seperti menhir, punden berundak, kubur batu, sarkofagus, dolmen, dan arca batu. Kita lanjut ya. 26. Salah satu ciri utama kegiatan manusia praaksara adalah food gathering. Maksudnya adalah A. Menghasilkan makanan dengan cara beternak. B. Hidup menetap dalam waktu yang lama. C. Mengumpulkan makanan. D. Mengenal logam. Apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Mengumpulkan makanan. Kehidupan manusia pada zaman praaksara masih bersifat sederhana, yakni berburu dan mengumpulkan makanan, food gathering. Mereka berburu menggunakan alat berupa kapak batu, tongkat, dan tombak kayu. Hidup manusia praaksara berpindah-pindah ke tempat ketika ketersediaan makanan berkurang. Kita lanjut ya. 27. Ciri masyarakat pada zaman Perundagian adalah A. Sudah mengenal teknik pengolahan logam. B. Mulai menguasai cara menyimpan makanan. C. Berburu menggunakan kapak batu dan tongkat. Atau D. Sudah mengenal cara bercocok tanam dan mengolah tanah. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Sudah mengenal teknik pengolahan logam. Ciri-ciri masyarakat pada zaman Perundagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudah membentuk kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Sudah mengenal status keanggotaan dalam masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan. Sudah mengenal teknik pengolahan logam. Sudah membuat perhiasan dari emas. Kemudian sudah membuat tempat ibadah dari batu-batu besar, dan sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kita lanjut ya. 28. Pada masa praaksara, ada banyak peralatan yang sudah digunakan oleh manusia pada saat itu, seperti kapak persegi, gerabah, dan kapak lonjong. Alat-alat tersebut digunakan pada masa A. Bercocok tanam. B. Modern. C. Perundagian. Atau D. Berburu dan mengumpulkan makanan. Jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah A. Bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai perhiasan, ada pula yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat tersebut antara lain kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit kayu, ataupun perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Kita lanjut ya. 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan benda peninggalan kehidupan pada zaman A. Berburu dan meramu. B. Bercocok tanam. C. Berpindah-pindah tempat. Atau D. Perundagian. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah D. Perundagian. Pada masa Perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga,
perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Gambar di atas adalah gambar sebuah kapak logam. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut. 30. Bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang telah meninggal pada gambar di bawah disebut sarkofagus, menhir, dolmen, atau waruga. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah B, menhir. Menhir merupakan salah satu jenis bangunan kebudayaan megalitikum. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Kita lanjut ya. 31. Peradaban manusia telah mengalami beberapa masa. Di antaranya ada masa prasejarah dan sejarah. Ciri dari zaman sejarah yaitu A. Masyarakat sudah hidup secara menetap. B. Masyarakat sudah mengenal tulisan. C. Adanya pembagian pekerjaan secara baik. Atau D. Terbentuknya sistem pemerintahan kerajaan. Jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah B. Masyarakat sudah mengenal tulisan. Ciri dari zaman sejarah yaitu masyarakat sudah mengenal tulisan. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut. 32. Pada abad ke-5, masyarakat Indonesia sudah mendapat pengaruh agama Hindu. Ini dibuktikan dengan adanya A. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan prasasti. B. Makin lunturnya adat istiadat asli nenek moyang. C. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam kehidupan sehari-hari. Atau D. Masyarakat tidak menggunakan bahasa Melayu. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kita lanjut ya. 33. Teori yang menyebutkan orang Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisya, atau D. Arus balik. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah D. Arus balik. Teori arus balik diungkap oleh F.D.K. Bosch. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Kita lanjut ya. 34. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah A. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kastanya. B. Pimpinan masyarakat yang dipilih adalah orang yang dianggap tua dan bijaksana. C. Pergantian pemimpin masyarakat
berdasarkan atas keturunannya. Atau D. Gelar yang dipakai pemimpin masyarakat adalah datuk. Jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah C. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut. 35. Perpaduan antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan kepercayaan asli Indonesia terlihat pada A. Munculnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha. B. Bentuk candi yang berundak-undak. C. Pembuatan arca sebagai perwujudan dewa. Atau D. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Jawabannya apa ya sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah C. Masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, maka terjadi proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasilnya adalah yang pertama seni bangunan. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Berikutnya seni rupa dan seni ukir. Dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Yang ketiga, sastra dan aksara. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallawa, Prenagari, dan Dewanagari. Kita lanjut ya. 36. Ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa yakni A. Kerajaan Tarumanegara, B. Kerajaan Kutai, C. Kerajaan Pajajaran, atau D. Kerajaan Majapahit. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kita lanjut ya. 37. Pengaruh Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, 8 Masehi, 9 Masehi, atau 10 Masehi. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Jesse Van Lier ini menyanggah teori Gujarat. Kita lanjut ya. 38. Yang dianggap sebagai bukti peninggalan tertua tentang pengaruh agama Islam di Sumatera adalah A. Istana Sultan Pasai, B. Nisan Makam Sultan Malik Al-Saleh, C. Nisan Makam Fatimah binti Maimun, atau D. Kubah Masjid di Kutaraja. Jawabannya adalah B.
Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Samudra Pasai. Batu nisan Sultan Malikul As-Saleh terletak di Kompleks Makam Sultan Malikus Saleh, Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Beliau memerintah dari tahun 1270 Masehi hingga 1279 Masehi. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut. 39. Perhatikan nama-nama kerajaan Islam di Indonesia di bawah ini. Kerajaan Islam di Pulau Jawa ditunjukkan dengan nomor 1 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, atau 4 dan 5. Ayo sahabat pembelajar, apa jawabannya ya? Ya, jawabannya adalah C, 2 dan 4. Kerajaan Islam di Pulau Jawa antara lain Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kasunan Surakarta Hadiningrat. Kita lanjut ya. Yang terakhir, nomor 40. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat, terutama karena A. Runtuhnya peranan Pelabuhan Malaka, B. Letaknya strategis di tepi Selat Malaka, C. Daerah kekuasaannya sangat luas, atau D. Menjadi pusat penghasil lada. Jawabannya apa ya, sahabat pembelajar? Ya, jawabannya adalah B. Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah yang sangat strategis, yaitu di tepi Selat Malaka. Hal tersebut sangat mendukung bagi perkembangan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Baik sahabat pembelajar, kita telah sampai di akhir pembahasan soal kelas 7 penilaian akhir semester genap. Bagaimana? Cukup mudah kan jika kita berusaha untuk memahaminya? Baik, terima kasih atas segala perhatian dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.